Anda bisa telepon atau juga kirimkan WA ke 0812-203-1972 dan Dr. Melissa Hendri atau sering kita sapa dengan Pak Men sudah ada bersama kita di Sumur Banding 12. Selamat pagi Pak Men. Pagi Kang Kujang. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Kang Kujang sehat? Alhamdulillah Pak Men. Sempat olahraga? Baru mau nanti. Oh, setelah okay. siaran saya langsung Wow. Aktivitas rutin kan? Karena kan biasanya pagi-pagi Kang Indra Ya, betul. Saya olahraga dulu. Tapi Kang Indra kebetulan lagi mudik. Mudiknya ke Cirebon. Cirebon. Saya hari Rabu kelihatannya ke Cirebon. Ke Cirebon. Betul. Ya. Jadi istilahnya Kang Indra duluan ya. Kang Indra duluan. Jadi Cirebon jadi rumah kedua. Ya. Jadi Kang Kujang harus gantian ya sama Kang Indra. Kang Indra. Ya. Betul. Dia menarik Kang Kujang ini bulan awal ya, Juni 2025. Kita Gak terasa kabarnya, kita sudah memasuki bulan ke-6 ya? Tuh, udah tengah tahun. Cuman tadi hal yang tadi mau menarik, Kang saya di Jatinangor sampai jam berapa ya? Jam 10. Mengamati behavior daripada masyarakat ya. Yeah. Tuh, baca berita, baca semua gitu Kang Ujang. Isunya adalah kok makin kesini makin parah ya gitu. Yeah. Jadi kemarin pun saya di sebuah kuliah umum saya sampaikan ke mahasiswa saya sebelum di Widyatama kemarin, bagaimana kekuatan kita tiga hal yang harus kita kunci kembali gitu. Yang pertama konsep diri kita, kita mau kemana gitu macam. Yeah. Itu jadi penting karena bagi saya kita mau ngapain gitu, itu menjadi key success factor buat kita. Nah yang kedua, kita harus benar-benar bisa berpikir tentang kondisi lingkungan saat ini gitu. Lingkungan kondisinya yang makin getting worse. Kemarin juga makin tambah lagi berita susah cari kerja gitu ya, PHK di mana-mana gitu. Nah yang ketiga baru kembali ke finance Kang Ujang. Nah isu yang saya angkat adalah ini memang berhubungan juga dengan event kita di Jumat malam sebenarnya gitu, bahwa kenapa ya kemarin itu ada case dia itu bablas lagi uang pesangon dia gitu. Nah uang pesangon dia bablas lagi. Padahal selalu di kelas atau di forum ini saya sampaikan ketika teman-teman mau pensiun, maksimal budget yang boleh dipakai, dana yang boleh dipakai itu 30% dari pesangon. Betul. Misalnya gini, sebenarnya usaha saya udah jalan sebenarnya gitu. Terus saya pensiun, kan saya dapat uang pesangon tuh, uang pesangonnya misalnya X sekian lah ya gitu. Nah dalam konteks itu kita harus ada proporsinya kan gitu. 30% itu untuk investasi. Nah, investasi itu yang dimaksud apa gitu. Investasi itu bukan sebagai, kan kalau kita berbisnis itu ada 3 modal yang harus kita siapkan. Pertama modal investasi, 2 modal kerja, modal operasional. Nah yang 30% dari uang pesangon kita itu digunakan untuk 3 modal itu gitu. Jangka waktu setahun. Pertimbangan saya di situ. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini menjadi isu yang utama karena saya melihat banyak sekali yang PHK saat ini. Ya, PHK syukur-syukur sahabat-sahabat itu mendapatkan uang pesangon berapapun jumlahnya gitu. Nah pertanyaannya sekarang, apa gunanya materi kita Financial Literacy Corner ini plus Babies Pension Planner gitu kan, memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat kelek semua gitu. Nah ketika itu dihubungkan berhubungan dengan uang pesangon tadi, ketemulah tuh Kang Ujang bagaimana sejatinya masalah itu muncul ketika kapan mereka punya kita tuh punya yang namanya konsep 30% out of daripada uang pesangon itu. Nah 30% itu yang disiplin lah. Misalnya kemarin ada pensiuner dari sebuah perusahaan ASDP gitu, angkutan penyeberangan. Ya, betul. Saya sarankan Bapak dapat berapa, dapat sekian.
Terus dari sekian ini mau diapain gitu nanti, ya 30% itu maksimal untuk diinvestasikan, sisanya untuk ditabung, sisanya untuk kebutuhan rutin. Kenapa? Dalam hal pensiun uang itu turun, Kang Ujang, hilang. Jadi kurang lebih 10-20% yang diterima. Jadi kalau gajinya misalnya 10 juta ya tinggal 2 juta gitu. 1 juta sampai 2 juta. Nah, itu kan drop tuh. Nah, kalau dia 5 tahun sebelum pensiun sudah mempersiapkan uang pensiunannya, oke, maka dia 5 tahun sebelum itu dia akan well prepared gitu. Kekurangan itu, kehilangan uang itu akan ketutup dengan yang namanya uang tadi gitu. Nah, ini menjadi poin buat kita gitu. Hanya masalah banyak juga yang tidak siap. Nah, hari Jumat kemarin kita udah siap bahas kan materi itu, Kang Ujang. Saat ini teman-teman yang karyawan, keep your money and save for the pension period. Jadi kamu punya uang pensiun yang bisa kamu simpan gitu. Dicicil lah, diinvestasikan lah, sehingga ketika dimasuki masa pensiun dia akan gitu ya, berhenti tuh. Nah, dia ada uang masuk lagi gitu. Nah, sekarang kan kita dapat uang pensiun tuh. Nah, bisnis ini dua kondisi ya. Bisnis ini bisa kita growing up gitu. Kita tumbuhkan maksimal uang dari uang pensiun pesangon itu adalah 30%. Itu all in lah. Jangan semua 30% untuk beli ini tidak. Jadi 30% itu memang boleh dikatakan total. Untuk berapa? 6 bulan sampai 1 tahun kan aja. Jadi jangan 30% di awal diambil, nanti bulan ke-7 diambil lagi 30%-nya habis lah. Betul ya gitu. Nah, ini menjadi clue buat kita gitu, bagaimana seorang ini penguatannya di hal yang berhubungan dengan alokasi dana pensiun tadi. Nah, temuan saya menarik sedikit kerjanya. Temuan saya ketika sama tuh konsisten, disiplin maksimal 30, itu bergerak pindah kita. Itu bisa berkembang. Kenapa? Pikirannya nggak ke distrak aja. Kalau dipakai 70-80% itu ke distrak. Kenapa? Penurunan pendapatan menjadi 20% setelah pensiun itu menjadi masalah gitu. Nah, oleh karena itu, ketika pikiran tenang, cadangan uang masih ada untuk 6 bulan ke depan gitu kan Ujang ya gitu, itu insya Allah ide itu muncul gitu. Kenapa? At the end of the day, bisnis itu, kreativitas itu kan berhubungan dengan bisnis, dan bisnis itu berhubungan dengan apa? Ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Kalau kita tenang, maka kita akan bisa langsung ngikutin dengan baik bisnis itu jalankan. Tapi kalau ke distrak, jangan harap bisnis itu akan running. Itu boro-boro, keganggu. Saya ada sebuah modul di kuliah saya itu ya gitu. Ada sebuah chapter bahas bagaimana hipotesisnya gini, bagaimana seorang yang tenang pikirannya, tenang hatinya, gitu ya gitu, dia kreativitasnya jauh-jauh lebih tinggi daripada orang ke distrak gitu. Itu sebuah teori Kang Ujang. Nah, ini kan harus menjadi patokan buat kita. Jadi kalau begitu para pensiunan yang ingin berbisnis, maka keep your money maksimum 30% gitu lah. 30% dari uang pesangon kamu pakai untuk guna 3 modal. 1 modal investasi, beli alat, beli barang, beli alat lah ya, perlengkapan peralatan lah gitu. Kalau investasi itu kan untuk usianya lebih dari 1 tahun. Yang kedua apa? Modal kerja itu tuh bahan baku gitu ya, bahan baku, tenaga kerja langsung gitu ya. Itu harus masuk ke situ Kang Ujang. Lalu kan itu harus diputar ya, terakhir modal operasional. Nah, ini menjadi clue buat kita. Nah, jadi sama-sama sekalian materi pagi ini kita akan discuss, sudahkah kita mempersiapkan kalau mau pensiun maksimal 30% lah uang pesangon itu, uang pensiun kita tuh kita pakai. Oke, sahabat Kelet, menarik pembahasan kita pagi hari ini, dan sekali lagi kami undang Anda. Silakan kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, Anda diskusikan, telepon atau WA ke 0812-203-1972. Bahkan kalau konsep 5, 30, 10, 10, 10, nah 30-nya memang untuk investasi ya Pak ya? Betul. Nah, apakah ada perbedaan Pak? Katakanlah investasi yang akan kita lakukan yang 30% itu
untuk usaha gitu ya. Yep. Atau kita investasi di emas. Oke. Mungkin resikonya agak berbeda ya Pak Karya. Betul. Itu kan kalau ini konsep dasarnya itu pilihan-pilihan instrumen investasi ya. Yeah. Ya. Jadi pilihan instrumen investasi itu kita selesai dapatkan. Salah satu kalau kita sudah berbisnis, alhamdulillah tinggal kembangin aja itu bisnis. Gitu. Tinggal kembangin itu bisnis. Jadi itu udah clear sejauh mana kita bisa nge-keep gitu. Bisnis itu di-develop, dikembangin gitu. Nah ini yang jadi clue. Yang kedua, bisa sebagian juga kita pakai untuk, sebagian bisa instrumennya juga pakai untuk emas gitu. Ya. Jadi poinnya adalah kita bisa menjadikan dari 30% itu kita split gitu kan aja. Tidak dihabisin pada satu instrumen investasi saja. Ini jadi clue buat kita gitu. Nah kalau itu bisa kita ingin optimasi, maka pendapatan itu konsep dasarnya kan jangan pernah simpan telur dalam satu keranjang kan gitu. Nah ini menjadi dasarnya buat kita Kang Ujang, untuk bisa kita jadikan sebuah cara untuk kita mendapatkan apa istilahnya, pendapatan lebih gitu. Dari emas dapat, dari usaha dapat, dari properti juga dapat. Misalnya kita punya kos-kosan gitu ya gitu, kita punya kontrakan, nah kan beberapa sumber, tapi totalnya 30%. 70% masih aman buat kita untuk jaga gitu. Nah, yang 10-10 ini Bapak? Nah, itu beda. Ini beda tuh tabungan sama betul. Darurat ya Pak? Betul. Jadi apakah itu bisa kita simpan dalam bentuk emas juga gitu Pak? Mungkin. Bisa memungkinkan. Boleh ya? Boleh. Jadi ini dua hal yang berbeda nih Kang Ujang. Yang pertama konsep kita ada 50-30-10 itu aman, itu yang reguler ya. Nah lalu ujuk-ujuk ada datang nih uang pesangon. Uang pesangon. Kenapa saya bilang kayak gini Kang Ujang? Dua hal yang berbeda. Yang 50-30-10-10 ini udah rutin. Itu mah dari rutin. Pendapatan. Ya? Masalahnya nanti kita kan nggak dapat pendapatan rutin lagi. Oh iya. Iya betul kan. Nah cuman kita dikasih gelondongan Kang Ujang. Gelondongannya namanya uang pesangon. Nah kadang-kadang lupa dari yang 100% tadi gitu ya Kang Ujang ya, kita dapat bulanan dari gaji ya kan gitu. Atau kalau udah mulai bisnis dari tambahan bisnis gitu. Betul nggak kan? Nah at the end of the day misalnya usia 55 atau 56 pensiun tuh, ini kan berubah tuh. Atau kita berhenti tengah jalan kan berubah tuh. Nah berhentinya kita kan dapat uang pesangon. Nah uang pesangon kan dapat 100%. Nah 100% ini mau diapain gitu pertanyaannya kan ya. Nah dari yang 100% ini uang pesangon kita pakailah 30% untuk berinvestasi. Boleh nambah ke investasi yang sekarang yang 50-30-10 itu. Nah diharapkan yang investasi kita jalan itu kan udah bisa menutupin kekurangan kita tadi. Misal gaji kita misalnya dapat 20 juta sebulan, gaji di 20 juta kan, tinggal 10% 2 juta. Sementara kebutuhan kita tuh sebulan tuh kan 10 juta kali 2 kan, ingat ya 10 juta kan 20 juta tuh. Sekarang pendapatan cuma 2 juta gitu, yang 18 juta kumaha kan gitu loh. Betul gak kan? Nah maka pilihan kan cuma kita kerja kembali atau berbisnis kan gitu. Nah seandainya kita berbisnis, dari misal kita dapat pesangon misalnya 500 juta kita kali 30%, jadi 150 juta kan. Nah 150 juta itu lah kita untuk pakai untuk pengembangan usaha yang masuk bisa kita pakai untuk pengembangan usaha agar kekurangan 18 juta itu bisa masuk lagi gitu. Jadi yang 350 juta yang diganggu-ganggu. Kenapa? Itulah masa depan kita gitu. Nah kan tadi kita udah punya usaha tuh di 30% ya. 30% kan ada 150 juta yang boleh kita pakai tuh Kang Ujang. Nah 150 juta ini bisa kita alokasikan, bisa ke emas Kang Ujang, tapi instrumennya tetap masuk ke yang investasi. Jadi yang pasti Kang Ujang ketika gaji kita cuma kan kebutuhan kita 10 juta kan harus dapat pendapatan 20 juta. Sementara pendapatan kita cuma 2 juta gitu. Kan minimal penyelamatan kita kurang 8 juta lagi kan gitu. Maka salah satu sumber pendapatan kan usahanya harus dikencengin nih agar
uang emas yang 350 juta itu jangan diambil-ambil lagi. Kalau uang di tabungan dicongkel-congkel terus habis nggak kan? Betul kan? Nah, jadi kan yang 150 juta itulah penyelamat kita gitu. Kembangin usaha cepetin supaya bisa ngimbangin. Itulah kenapa filosofinya kemudian amannya 5 tahun sebelum pensiun kita udah siapin bisnis kita gitu. Agar kekurangan kita hilang uang 20 juta tadi langsung ketutup dari usaha tadi gitu. Itu Kang Ujang. Jadi dua rumus yang berbeda ya kan gitu. Betul Kang Ujang? Ya. Silakan Pak Mer, diteruskan. Nah, kita bisa mendapatkan kondisi, poinnya adalah pengetahuan kita tentang literasi keuangan, khususnya keuangan di masa pensiun menjadi sebuah mandatori, menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Nah, ini kita harus bisa menyampaikan sebuah model gitu Kang Ujang. Oh iya ya, saya harus bisa fokus untuk mengelola, mengambil sikap bagaimana saya harus bisa disiplin ya, disiplin untuk bisa apa istilahnya Kang Ujang ya, ya. Jadi disiplin dalam hal 30% nggak boleh lebih kita pakai. Nah, seringkali orang tergoda, kemana ada teman kena lagi dianya kan, tergoda lagi dianya. Tergodanya gini, ketika dia merasa ada kebutuhan mendesak, pakai dulu, gitu. Pinjam dulu. Padahal udah maksimal di 30% udah selesai gitu. Pinjam lagi gitu. Semacam taruhan buat dia itu Kang Ujang. Semacam taruhan, gambling lah ya gitu. Sebenarnya bisa asal disiplin lagi mengembalikan ketika proyek itu selesai, dikembalikan lagi uangnya gitu. Ini kagak gitu. Jadi soal kamar modal kan gitu. Nah, saya selalu tekankan, usahakan kita tuh punya yang nama konsep disiplin. Ini uang saya, ini uang usaha, ini uang usaha, uang pribadi saya, uang usaha. Ini saya tekankan ke sana gitu. Nah, jadi bisa saya kunci gitu ya, saya kunci untuk melihat aman kok gitu. Kalau kita disiplin, semuanya dipaksa kan. Disiplin itu sebenarnya boleh dibilang terpaksa sebenarnya, terpaksa kan Ujang. Kalau kita tidak terpaksa nggak akan pernah bisa sampai disiplin. Tapi lama-lama terbiasa ya. Nah, itu lama-lama terbiasa. Nah, ini yang menjadi clue buat kita itu. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka bisa kita tarik sebuah pemahaman. Oh, sejatinya kalau bicara masalah uang di masa pensiun, kita maksimal disiplinkan diri, maksimal untuk menggunakan 30%. Itu Kang Ujang. Ya. Oke, sekali lagi sahabat Kelek, silakan kalau ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, Anda diskusikan, Anda bisa telepon ke atau WA ya ke 0812-203-1972. Yep. Ini ada sahabat Andi di Turangga nih Pak Mer. Agak global memang ininya. Negara Indonesia kaya raya dalam sumber daya alam yang melimpah dari emas, batu bara dan lain-lain katanya Pak Mer. Yep. Tapi kenapa ya banyak sekali PHK massal? Adalah penyumbang APBN pun cuma 7,4% katanya Pak Mer. Oke. Ya. Itu kembali lagi kebijakan politik ya Kang Ujang. Disinilah konsepnya politik itu kita tuh nggak bisa lepas dari kondisi politikan nasional ya gitu. Nah, kalau saya lihat kembali ke dasar sebenarnya gitu ya, bagaimana kita bisa memulai sebuah model ya, sebuah model bahwa kita tuh bisa punya etika gitu kan. Menarik, kemarin ditanya sama mahasiswa saya, Pak Mer, apa sih batas daripada sebuah kondisi ya, kita sebagai di ekonomi itu namanya pestel politik ya. Pertanyaan mirip. Yang akan membatasi kita at the end of the day adalah etika. Nah, ini yang saya jawabnya normatif aja ya Kang. Adalah etika. Sepanjang semua orang di negara ini menjalankan peran dan fungsinya tidak pakai etika, hancurlah semua gitu. Saya bisa garansi itu Kang Ujang.
Jadi nggak dipegang lagi etika yang notabene menjadi acuan bersama ya gitu. Nah, saya tertarik pernyataan seorang politisi atau seorang filosof juga ngomong ini, sebuah negara itu akan aman kalau memegang prinsip keadilan gitu. Justice for all gitu, keadilan untuk semua gitu. Kita berapa? Hampir 300 juta penduduk ini. Kan yang jaga itu keadilan sebenarnya. Jangan ada kalau satu kelompok yang fokus menjaga kelompok dia. Kita nggak ada lagi di Indonesia tuh kalau kita mau menggunakan etika gitu. Kita satu nation, kita satu bangsa gitu. Hancurnya bangsa kita ini, negara kita bukan karena orang luar, kita sendiri gitu. Kita tuh perut cuma segini, mulut cuma segitu, tapi maruknya luar biasa gitu. Yang diperhitungkan bukan bangsa, tapi keselamatan diri gitu. Nah, lagi itu lagi mumpung gitu kan. Saya yakin, saya punten kalau jangan role model saya ada Bung Hatta ya gitu ya, Gus Salim ya, Gus Salim gitu ya, Buya Hamka, semua kayak gitu. Yang dipikirkan itu adalah kemaslahatan banyak bangsa ini gitu. Bila mereka miskin gitu, demi bangsa. Seorang Kapolri pun dulu siapa? Sugeng ya, Jenderal Sugeng. Bagaimana beliau Kapolri termiskin gitu ya gitu. Setelah dia pensiun dia bilang ke ibunya, Bu, saya udah nganggur. Apa kata ibu, kalau nggak salah saya baca dulu, kamu nganggur asal kamu jujur gitu loh gitu. Kamu jujur pasti kamu akan dicari orang gitu kan itu. Tapi sekarang kan enggak kamu ya, yang merasa dulu ada pejuang untuk reformasi sekarang menjabat maruk gitu loh ya. Semua dia jadi wamen, sekarang menjadi komisaris gitu ya. Allah ya Tuhan gitu ya, bilang gitu. Emang at the end of the day kan gitu. Mereka nggak jaga etika. Etika itu berlandaskan apa? Agama. Dengan agama kan. Agama berlandaskan Allah gitu ya. Kamu mau ini, nah Kang Sandi itu luas pembahasannya gitu. Tapi secara normatif udah bisa kejawab. Kang Nandi. Secara normatif udah kejawab sebenarnya gitu. Nah, akibatnya ke rakyat kan gitu. Kalau saya masih ingat tuh, kalau saya jadi pemimpin di negara ini, ada lubang terus rakyat saya jatuh, itu dosanya saya tanggung gitu kan gitu. Ada di rakyat 300 jutaan ini, rakyat yang kelaparan, stunting segala, saya nanti dosanya kepikiran nggak sih nanti gitu gitu. Ya, ada warga yang kecelakaan dan semacam gitu. Kenapa? Saya udah mengemban amanah. Kamu udah difasilitasi oleh negara, mobil kamu, rumah tinggal kamu, nyium kamu gitu semuanya, makan kamu mana bayar negara, tapi kamu nggak pernah mikirin negara. Nah, kembali ke mana? Nurani. Hati nurani ya. Itu kan balik itu kalau berhasil mensejahterakan rakyat. Wah, Masya Allah. Pahalanya sangat besar. Wah, Masya Allah. Udah ditanggung masuk surga, udah dijamin masuk surga itu. Kembali ke konsep diri Kang Nandi, ini yang menjadi isu masalah di bangsa kita ini gitu, bahwa seringkali kita tidak terpikirkan sampai ke sana gitu. Harusnya itu udah selesai isu itu gitu. Itu Kang Ujang. Pak, sebelum saya baca WA dari Kang Sandi, mungkin bisa diteruskan dari kita lagi Pak. Kembali ke jadi kunci dulu satu, pahami mindset kita rubah. Ketika kita pensiun itu gaji kita hilang luar biasa, 10-20% sisanya, bukan hilangnya, sisanya. Bahkan nggak ada malah ya. Yang kedua, life must go on. Sementara kebutuhan meningkat. Itu poinnya. Yang ketiga, kita dapat uang pesangon Kang Ujang. Tapi banyak orang ngabisin itu gitu. Money creates money harus jadi filosofi kita. Uang menciptakan uang harus jadi filosofi dasar kita. Apa maknanya Kang Ujang? Maknanya adalah bagaimana kita bisa memahami bahwa semuanya itu harus berlandaskan kepada apa? Berlandaskan mengoptimasi aset dari uang pesangon tadi yang kita pakai gitu. Nah, boleh dipakai berapa? Dipakai untuk 30% yang dialokasikan untuk investasi. Investasinya apa? Akan dipertanyakan Kang Ujang ya. Investasinya apa? Investasi yang berhubungan dengan ikigai kita gitu. Ikigai kita. Nah, salah satunya apa? Bisnis yang kita jalankan. Itu konsep pensiun planner kan gitu. Boleh yang lain boleh. Kita jago di properti, masuk di situ. Bisa jadi pilihan bisnis kita di masa pensiun di situ gitu. Main saham bisa.
kita ngerti otomotif, ambil nggak apa-apa satu, juga beli tidak masalah. kendaraan ya, Pak Mary. Betul, Ya. ikigainya kemudian, pasti ikigai kan gitu. Ya, ya. Paling dia suka masak, bikin rumah makan kecil-kecilan. Startnya dari kecil. Nah, cuman alokasi dana karena kita financial literacy corner, alokasinya berapa? 30% dari dana pensiun kita tadi. Itu untuk 6 bulan sampai 1 tahun kan, bukan untuk di awal doang gitu. Kenapa? Diharapkan di bulan ke-5 ke-6 itu udah mulai return, perputaran uang jalan. Nah, itu kita akan lebih mudah dalam hal menentukan alokasi dana kita bagaimana ya gitu. Nah, jadi disiplin itu penting sekali. Jadi yang 70% uang pensiun buat apa? Buat cadangan gitu loh. Kalau kurang makan, kurang ini apa untuk kesehatan, kita harus ambil di situ. Tuh. Nah, dengan asumsi. Tapi kalau seandainya usaha itu 5 tahun sebelum pensiun udah jalan dan udah bisa nutup, misalnya tadi kan 20 juta tuh yang kebutuhannya gitu. Lalu dari usaha udah bisa nutup sampai 25 juta, ya sudah, uang pesangon disimpan. Bisa 100%. Nah, simpanlah itu, investasilah ke emas misalnya ke yang kecil, tapi maksimal juga 30%. Nah, Pak Mer, katakanlah uang yang kita tanamkan di investasi itu 30% hilang lah, Pak Mer. Oke. Apakah boleh kita investasi lagi? Nah, kan satu sebelum itu saya jawab hilang, tentu kan kita menghitung dulu ya kenapa itu hilang. Gitu. Nah, bisa jadi mismanagement atau tertipu. Nah, saya begini, alokasi kita tuh udah maksimal, tuh udah nggak ada lagi, nggak ada lagi. Nah, asumsikan kita udah nggak dapat pendapatan lagi apapun, ya bangkrut lah istilahnya. No, yang 70% itu kan untuk hidup sebenarnya, untuk hidup. Nah, kalau saya ini masih ada alokasi sebenarnya 20% lagi, tapi sebenarnya itu tabungan. Tabungan itu untuk kita bisa kita putarkan, tapi yang benar-benar bisa cepat ya. Tabungan yang dari penghasilan rutin kita ya, Kak Mary? Tidak, dari yang pesangon tadi. Dari kan pendapatan rutin udah nol, kan nggak ada lagi, kan tutup, ya. Makan tabungan masih ada di situ kan, tabungan, nih. Nah, maksud saya ini yang ambil dari uang pesangon dulu kan aja. Kan ini kalau untuk yang ingat konsep tabungan itu adalah uang yang dipisahkan untuk tujuan tertentu. Misal uang itu tabungan sekolah anak, nggak mungkin lagi diganggu, jangan diganggu dulu, takut nanti pas ini. Ya kan, ada lagi tabungan kita, tabungan dana darurat, kan, jangan pakai dulu gitu. Nah, yang bisa pakai ambillah 20% maksimal dari 100% tadi lagi. Karena 30 udah dipakai, 20% boleh, tapi sekarang tadi yang soft bisnisnya, oke, yang benar-benar bisa menghasilkan uang, probability-nya keberhasilan lebih gede itu. Tidak kita ambil sebagai sebuah hal yang gambling lagi. Nah, itu benar-benar jadi sebuah kunci Kang Ujang untuk si pensiunan ketika yang 30% tadi loss gitu. Itu Kang Ujang. Jadi 20% itu maksimal tabungan, ada alokasi tabungan. Setelah dikurangi yang 30 Pak Mary. Iya, bukan dari 100% ya? Tetap di 100% karena dia alokasi tetap dari 100%. 50 udah keluar gitu. Itu Kang Ujang. Kenapa dihitung di situ? Karena kan kalau yang tabungan yang 10% kan udah nggak bisa diganggu lagi. Yang 10%-nya dan jangan diganggu kan. Sebenarnya itu saya bilang tadi, beruntunglah masih ada waktu gitu ya. Kalau saya sih sekarang mendorong like or dislike, do it now gitu. Jalanin sekarang, jangan ditunda-tunda lagi gitu. Jangan tunda-tunda lagi, karena kita benar-benar harus fokus gitu Kang Ujang untuk memulainya. Itu Kang Ujang. Oke, ini saya bacakan dari Kang Sony, Pak Mer. Agak panjang. Assalamualaikum Pak Mer. Matur nuwun atas pencerahan dan selalu diberikan agar para pelaku penjual jasa dan pembayar jasa terus membaik katanya. Amin. Karena saya punya unek-unek dan pemikiran kalau angka pembeli jasa itu sedikit akan melemahkan ekonomi. Karena makin banyak pembeli jasa, maka ekonomi kerakyatan semakin kuat. Tapi tahun ke tahun, sesudah COVID, pembeli jasa malah melemah dan beralih menjadi penjual jasa. Semoga pemerintah mau menggunakan APBN yang selalu produktif. Contoh, diadakan lagi rapat-rapat di hotel, piknik anak sekolah diperbolehkan lagi katanya. Pembeli jasa
itu pahlawan sejati di ekonomi kerakyatan. Oke. Nah, poinnya bagi saya kembali lagi political will ya. Yeah. Political will itu benar-benar menjadi sebuah dasar ya. Karena di sisi lain kan ini bicara adalah soal kuncinya bicara tentang nilai sebenarnya. Di satu sisi diminta untuk buka itu. Sebenarnya keran efisiensi nggak ditutup gitu. Salah satu penggeraknya waktu kita pandemi kan di situ sebenarnya. Yeah. Ada APBN APBD gitu. Cuman di sini sekarang APBN APBD-nya kumaha gitu. Ya, jadi masalah gitu Kang Ujang. Makanya dialokasikan ke Danantara. Sekarang yang penasihatnya siapa tuh yang di Leo ya gitu, lupa sih ya. Nah itu kan mundur. Jadi ada keraguan, padahal sebelumnya beliau nulis tentang konsep KKN, kolusi nepotisme gitu. Agak detail dikit ya. Betul gitu. Itu kan udah tamparan sebenarnya gitu. Ya yang jadi eksekutifnya wamen gitu ya gitu, menteri jadi eksekutor gitu kan nggak bener gitu kan gitu. Lalu siapa lagi ininya Lord gitu ada di situ ya gitu. Ini orang luar mungkin, maaf bukan mungkin ya, di dalam negeri bisa dipaksain, tapi orang luar negeri itu banyak pasar persepsi. Ketika penasihatnya mundur, persepsi pasar langsung jatuh. Dan mereka melihatnya lebih objektif. That's the point. Ada apa di dalam gitu. Nah sekarang kan kita masuk di negara Konoha namanya manipulasi gitu, semuanya bisa dimanipulasi gitu. Ini enggak kembali ke nilai sih Kang gitu ya. Bicara APBN APBD, teman-teman itu pelatihannya juga kurang, udah jauh gitu. Sekarang mau digerakkan pelatihan kumaha, uangnya nggak ada ya. Itu Kang Ujang. Oke, ini dari Ibu Anita, selalu menyimak katanya PMR. Terima kasih Bu Anita. Ya kita lanjutkan kembali Pak. Nah, kita alokasikan sekarang poinnya di 30 itu Kang Ujang tadi menarik pertanyaan kenapa ya gitu. Kalau hilang habis kita mau gimana? Itu masih ada alokasi tabungan 20%. Dari 100% Kang Ujang. Dan 100% uang pesangon. Clear ya. Karena yang 50 itu yang diganggu gitu ya. Yang 50 30 10 jangan diganggu. Nah, selanjutnya gini Kang Ujang, gimana memilih mengolah uang di situ. Nah, kembali ke cerita tadi, ketika 30% sudah kita alokasikan untuk investasi, kita harus memahami konsep modal kerja, modal investasi, modal operasional. Nah, ini yang menjadi clue buat kita gitu. Nah, bicara modal investasi, modal investasi itu modal uang yang disisihkan untuk pembelian daripada aset-aset lah, kayak gitu. Contoh, ketika tadi kata Kang Ujang, Pak Wer, aku pengen di otomotif misalnya, kita kerjanya gitu. Nah, ini asumsinya saya pakai yang asumsi baru ya Kang Ujang. Soalnya ini baru nih, dia terlambat ngikutin program Belbis. Harusnya kan 5 tahun sebelum pensiun tuh udah prepare, oh saya harus jalani bisnis ini gitu. Saya udah nggak bisa lagi tergantung sama orang kan gitu loh. Nah, kasus yang ini yang dibahas Kang Ujang adalah kasus baru. Pensiun baru mau akan bisnis gitu kan, gitu toh. Ya, itu kan clear. Ketika 30% dari total uang pesangon tadi, anggaplah tadi pesangonnya 500 juta. Lalu 30% itu 150 juta. Nah, 150 juta ini dia mau main untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, 150 juta ini untuk satu modal investasi. Nah, modal investasi itu dialokasikan buat apa? Kan itu pertanyaannya. Bisa untuk beli laptopnya misalnya ya, alat-alat untuk kalau jual beli mobil kata Kang Ujang tadi ya, misal jual beli mobil, tempat usahanya apakah dibeli atau sewa ya gitu ya. Kalau sewa tuh maksudnya ke biaya personal, tapi kalau udah beli, nah alat-alatnya misal ngecek mesin, kompresor gitu ya, alat-alat ngecek kesehatan mobil gitu kan Kang Ujang, itu kan alat-alat yang harus dibeli tuh, yang usianya lebih dari 1 tahun, maka itu masuk ke modal investasi. Itu clear dulu. Nah, lalu bagaimana dengan modal kerja? Nah, modal kerja itu kan perputaran uang.
ya kalau jual mobil kecil banget, dapat mobil berapa cuma 150 juta. Agak motor deh, motor. Nah, motor kan relatif murah ya gitu. Punya 10 motor aja, mau motor second misal harga 10 juta rata-rata kan udah dapat 10 tuh. Nah, 10 juta 100 juta ini untuk beli pengadaan motor kan gitu. Seluruh motor lah ya gitu, macam motor bekas. Nah, di sini kan modal kerja tuh beli motornya, masuk di showroom kita, terus beli alat-alat untuk apa? Untuk bersihnya, ganti spare part gitu ya kan harus ada diganti kan gitu ya, dipoles gitu ya, cantik-cantik ini karena dia mau dipajang kan ya gitu. Nah, itu modal kerja. Oke, modal kerja tuh ya kalau terjual motornya, modal kerja dikembaliin lagi gitu. Jangan dipakai, jangan gitu. Nanti nggak ada lagi uang untuk beli motor yang mau dijual kan gitu. Nah, sisanya modal modal operasional. Nah, misal kita alokasikan ya. Untuk investasi motor nggak terlalu banyak lah. Ya, tempat misalnya sewa aja deh. Ya, cukup punya tempat. Clear. Jadi itu modal investasi paling alat yang usianya peralatan itu kan ngejang. Cuci lah gitu ya. Cuci, terus apalagi ya? Ya komputer satu lagi. Betul, laptop satu, terus apalagi ya kalau ngejang perkakas tuh. Nah itu masuk investasi, misal cukup 10 juta, ya kan ya gitu. Nah lalu operasional 100 juta tadi untuk modal kerja kan, tinggal 40 juta lagi kan. Nah 40 juta ini tahan untuk 6 bulan nih, untuk gaji karyawan, listrik, air, telepon, gitu, modal promo gitu. Nah itu teralokasikan ke sana gitu, 6 bulan. Nah seandainya di dalam 6 bulan itu kita motor 2 aja atau 3 lah keluar, kita beli 10 juta, kita jual misalnya jadi 14 juta gitu. Ya, terus dapat lagi uang dari asuransi, misalnya pembayar leasing. Dari asuransi juga dapat dari bank atau leasing ke bank gitu. Nah misal dari situ kita dapat misalnya 4 juta. 4 juta kali 3 udah 12 juta kan. 12 juta misalnya pengeluaran kita sebulan itu untuk listrik itu pegawai kan, gaji pegawai segala gitu misalnya habis 8 juta. 8 juta tadi 40 juta ya, dapat 5 bulan kan bertahan tuh usia hidupnya gitu. Nah di bulan pertama kita udah dapat 12 juta motor lepas. Oke, 12 juta kali 6 kali 5 berapa? 60 juta kan. Itu udah panjang tuh usia kita, setahun. Nah sisanya itu adalah usia kita putarkan. Asal modal kerja jangan dimakan gitu loh. Nah hal itu kan Ujang. Jadi itu 30% itu untuk itu, bukan untuk dapat 150 juta kata Pak Mat, 30% yang boleh beli tempat gitu. Beli terus mau beli motornya nggak ada, rumah kan Ujang, ngandelin orang nitip. Betul, ngandelin orang apa Ujang, ngandelin orang nitip kan. Di showroom juga ada nitip kan ya gitu. Nitip kan nggak jamin kan Ujang. Karena ada orang beli kepepet nih, mau jual motornya kepepet, bisa kita beli harga murah nggak? Bisa. Cek ke polisi, samsat, mas panjang nggak, STNK-nya dan lain-lain gitu, BPKB-nya aman nggak gitu kan? Aman gitu. Maka ketika dia kepepet, kita ada uang, ambil nggak? Ambil. Harga pasaran misalnya 11 juta, dia mau jual 7 juta gitu. Karena kita ada uang tadi modal kerja, ambil gitu, tarik. 11 juta harga pasar, 4 juta dapat tuh, ya kan? Belum dapat dari leasing. Siapa tahu kita bisa nawarin 12 juta, dapat 5. Dan dapat dari leasing, dari asuransi. Itu kan semua bisa dari satu motor dapat bisa sekian 6 juta kan kerja. 6 juta itu udah nutup biaya personal hampir 1 bulan gitu kan gitu. Kan itu logika hitung-hitungan kita gitu. Jadi dari 30% itulah modal yang kita pakai gitu. Jadi bukan modal untuk investasi saja. Nah, temuan saya kesalahan orang itu kan Ujang, mereka itu dipakai dihabisin di awal gitu. Bener, dihabisin di awal. Jadi beli tempat, dicat rapi-rapi, bagus. Dia lupa barang yang mau dijual teh ayah gitu. Terus ada yang datang mau nawarin, Kang, ini motor tahun pertama gitu. Atas nama saya BU butuh uang gitu.
cek tuh di market berapa harganya misal 15 juta kan aja. Dia mau lepas ke kita 10 juta karena dia kepepet gitu ya. Ya kalau karena kepintaran kita bisa nawar juga jadi 9 gitu. Aku yang bisa bayangkan gitu loh. Betul bagus. Nah kalau bayangkan kalau kita nggak punya uang di tangan, peluang tuh lepas nggak? Lepas gitu loh. Ada potensi 6 juta loh dari motor ini. Belum lagi leasing, kita dapat uang dari leasing, dari asuransi kan gitu. Saya 7 juta gitu aja. Kalau orang leasing makin lama, makin panjang, makin enak di dia kan. Untung dianya gitu. Kita juga kecipratan juga kan gitu. Dapat 6 juta, 7 juta kan dari satu motor itu. Kalau itu nggak pernah salah sebulan. Nah di situ Kang Ujang. Jadi sahabat-sahabat kelihatan gitu ketika kita bicara 30% dari uang pesangon kita pakai buat bisnis, kita bisa mengartikan bahwa uang tersebut kita optimalkan ya. Kita optimalkan Ujang untuk kepentingan bisnis kita gitu kan Ujang tak gitu. Nah insya Allah kita bisa mendapatkan hal yang signifikan buat kita sendiri untuk kita optimalkan sehingga uang pesangon itu tidak sia-sia larinya Kang Ujang. Jadi kita bisa merasakan oh ya saya bisa dapat ini gitu, saya dapat ini untuk penguatan diri saya dan saya bisa optimalkan potensi diri saya gitu. Uang pesangon itu menjadi sebuah hal yang bisa menghasilkan uang kembali. Itu Kang Ujang. Oke. Kita masih akan terus sama-sama dalam literasi financial literasi corner sahabat Light sampai pukul 10 lebih 15. Masih ada waktu ya Kang Maria? Betul Kang Ujang. Dan saya masih undang Anda, silakan kalaupun ada hal-hal yang perlu Anda sampaikan, Anda bisa kirimkan WA atau telepon ke 0812 203 1972. Nah, Kang Ujang menarik Kang Ujang. Ada sebuah temuan. Kemarin ada temuan seorang calon pensiunan, dia nyembunyiin uangnya Kang Ujang. Sembunyi uangnya itu, terus dia pakai untuk berinvestasi. Nah, ini pelajarannya luar biasa menurut saya. Pelajaran yang ingin ditampilkan adalah bagaimana sejatinya mereka itu harus bisa bikin komitmen gitu, pasangan. Itu Kang Ujang. Kenapa saya bilang penting itu? Karena ini berhubungan dengan sejauh mana dia memiliki kesamaan ya, cara pandang dengan istrinya gitu, pasangan hidupnya. Nah, dalam konteks ini dia nggak jujur gitu, dia bukan nggak jujur sih, nggak terbuka sama siapa, sama pasangannya. Nah ini berbahaya Kang Ujang, blunder. Kenapa saya bilang blunder? Karena dalam konteks itu benar-benar gitu dia salah perhitungan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Nah sejatinya pengelolaan keuangannya itu benar gitu dan bisa membuat ekonomi mereka bertumbuh lah. Nah, jadi kalau begitu pelajarannya adalah sejauh mana komitmen dan konsisten dengan pasangan itu menjadi kunci suksesnya Kang Ujang. Kalau itu bisa ditanamkan, dijaga, maka itu akan lebih memudahkan mereka untuk bisa getting sehat secara ekonomi di masa pensiun. Bagi saya ini menjadi kunci sukses. Komitmen dia sama pasangannya yang dilanggar gitu ya, dia tidak terbuka. Ada semacam lepas kontrol gitu kan. Itu juga investasi teman. Betul. Cuma investasi dalam. Betul. Ya, betul Kang Ujang, karena remnya blong lah istilahnya gitu. Jadi kalau dia tidak ngomong sama pasangannya, kayaknya remnya blong. Remnya blong, akibatnya yaitu jebol gitu. Nah pelajaran yang saya ingin sampaikan sama-sama sekalian, ketika bicara uang pesangon ngomongnya berdua, ngomonglah pasangan gitu. Karena ya pasangan juga perlu dan bukan perlu ya, wajib merubah gaya hidup mereka gitu. Kenapa kan? Karena pasangan hidup itu juga kan yang menggunakan uang pesangon tersebut. Disiplinnya seseorang untuk bisa mengelola keuangan di masa pensiun itu
harus dipilih kedua belah pihak. Tidak bisa mengandalkan satu pihak, nggak bisa. Nah, jadi dari sana kita bisa membaca, oh ini toh yang menjadi konsiderannya gitu. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka uang pesangon kita tuh akan lebih tenang, lebih aman dalam hal lebih berkah ya kemarin. Akhirnya lebih berkah gitu. Lebih berkah untuk kemaslahatan semua kan tujuan gitu. Nah, sejatinya konsep ini benar-benar harus dipahami, dipegang oleh para calon pensiunan, ya calon pensiunan, agar mereka benar-benar bisa menikmati masa pensiun itu dengan baik, dengan tenang. Ya. Itu kan Ujang. Paman, ini ada Ibu Titin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya, bagaimana cara meningkatkan lagi semangat dan percaya diri untuk usaha yang selama ini menurun karena banyak persaingan? Saya pensiunan usaha kuliner, saat ini lagi menurun, mohon solusinya Pak. Oke, terima. Ibu izin saya minum dulu ya. Ibu Titin ya? Bu Titin ini nggak dihadapi oleh ibu saja, ya. Semuanya ya karena saya serba salah Kang Ujang. Pak Mer itu selalu mendukung orang untuk jadi wirausaha, sementara pasar makin mengerucut. Betul nggak kan? Pasar itu makin mengerucut katanya. Pasar makin istilahnya makin sempit lah. Nah, disinilah konsep yang selalu saya tekankan, yang kata kunci saat ini adalah bicara tentang inovasi. Inovasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, nah, jadi kuncinya adalah bagaimana seseorang itu dituntut untuk bisa mengembangkan ide-ide baru gitu. Ya, ide-ide baru. Dituntut untuk bisa adaptif dengan teknologi, dituntut untuk bisa membuat menu-menu baru, dituntut untuk bisa melakukan proses baru. Nah, ini Bu Titin mungkin bagi banyak orang terkesan wah teori kata Pak Mer, tapi ini yang saya lakukan itu kemudian mengolah bisnis kecil gitu ya. Kalau UMKM pun harus benar-benar bisa memiliki sebuah inovasi. Nah, gimana mempermudah inovasinya? Nah, Ibu, inovasi saran saya pertama, Ibu tentu harus punya konsep diri, kita harus terus belajar. Bu, banyak kok media-media belajar saat ini yang bisa Ibu gunakan ya. Untuk apa? Untuk belajar. Dengan apa? Dari YouTube, dari dari YouTube ya, TikTok gitu kan misalnya. Banyak materi-materi pembelajaran. Kalau Ibu main di kuliner, lihatlah IG yang kuliner seperti apa. Oh, saya udah tua. Saya rasa dengan ngikutin video di YouTube semua itu bisa nambah inspirasi kita juga Kang Kujang gitu. Itu dari inovasi produk, inovasi marketing juga ya. Ibu juga harus aplikasi misalnya WA status WA-nya untuk melakukan promo ya Kang Kujang ya gitu. Nah, yang gak kalah penting Ibu perlu mentor ya gitu. Ya, kita dikira siap juga sih jadi mentor. WA-in aja apa masalah Ibu, insya Allah kita coba, oh Bu, di sini idenya gini, konsepnya seperti ini. Nah, itu bisa menjadi sebuah pilihan tambahan lah ya, tambahan buat pengembangan usaha menghadapi masa sulit seperti ini. Tapi anehnya sekarang memang kalau boleh dibilang, ketika kita berkuliner itu nggak akan pernah mati gitu. Hanya yang dia nggak akan pernah mati, iya, tapi kemungkinan mati ada kalau kita tidak inovatif. Itu kata kunci misalnya. Nah, keberadaan seorang mentor, tempat berdiskusi, Ibu berkomunitas gitu ya, ke dinas, kalau Ibu di Kota Bandung, itu akan menambah insight-insight baru dari Ibu untuk bisa memperkuat istilahnya pengetahuan dan kemampuan Ibu melakukan pengembangan atau inovasi itu sendiri gitu. Nah, kalau ini bisa dikerjakan Kang Ujang, insya Allah akan bisa melewati masa-masa ini. Yang dicari masyarakat sekarang inovasi kan. Nah, sumber inovasi itu siapa Kang Ujang? Konsumen. Nah, konsumen ini yang harus kita
terus pantengin lah ya gitu, sehingga mereka memberikan informasi, menyampaikan keinginan mereka sebagai sumber inovasi yang akan kita lakukan di bisnis kita itu sendiri. Jadi kata kuncinya ya, siapa ibu untuk melakukan inovasi, carilah mentor. Itu kan Ujang? Ya. Ini ada Teh Indri Melanie, Pak Mer. Yap. Assalamualaikum Pak Mer, sedikit berpartisipasi katanya. Banyak juga, nggak apa-apa ya Pak Mer ya? Nggak apa-apa Teteh. Seringkali calon pensiunan bingung mau melakukan apa setelah pensiun. Tidak sedikit perusahaan yang tidak memberi pembekalan terhadap karyawan yang akan memasuki masa pensiun atau MPP. Hal ini bisa menyebabkan pensiunan terjebak dengan investasi yang tidak benar atau tertipu. Akan lebih baik bila instansi pemerintah atau swasta memberikan pembekalan jauh-jauh hari kepada calon pensiunan, bisa dalam kurun waktu 5 atau 3 tahun menjelang pensiun, lalu 1 tahun menjelang pensiun, sehingga para pensiunan kelak akan menikmati masa pensiunnya dengan bahagia alias tidak rudet. Tapi ya kadang-kadang kalaupun diberikan pembekalan itu di akhir-akhir ya Pak Mer ya? Akhir-akhir kan Ujang. Itu setuju dengan Teh Lani ya? Indri Melanie. Teteh, betul sekali, banyak perusahaan itu yang terlambat gitu ya. Dia dengan berbagai alasan, bukan sebuah isu utama, tapi akhirnya kalau dia gagal itu menjadi isu utama buat perusahaannya. Saya ingat sebuah perusahaan yang bisa membahagiakan karyawannya, membahagiakan pensiunnya. Perusahaan itu gede. At the end of the day, karyawan kita itu nanti akan menjadi masyarakat biasa, dan mereka akan menjadi konsumen kita. Itu kan. Nah, kalau mereka puas, membersihin kan. Nah, kalau mereka puas itu dipersiapkan masa pensiunnya. Nah, mereka bahagia di masa pensiun, mereka akan jadi ambasador dari perusahaan itu ya. Betul. Nah, kalau karyawan bisa nyaman di masa pensiun, mereka tuh kan jadi ambasador secara sadar nggak sadar gitu. Saya kerja di perusahaan X ini gitu ya, saya persiapkan masa pensiun saya gitu. Nah, ini menjadi kunci Kang Ujang. Nah, sebaliknya perusahaan yang gagal mempersiapkan masa pensiun, yang kata-kata tadi rudet ya gitu, setelah masa pensiun itu hawa negatifnya kemana-mana gitu loh ya, hawa negatifnya kemana-mana. Kenapa saya bilang gitu? Dia kan selalu sadar nggak sadar dia menjelekkan perusahaannya, atau dia tidak ada termotivasi untuk memperbaiki image perusahaannya di luar. Kumaha we lah, kumangke we lah gitu ya. Itu saya udah nggak kerja di situ. Nah, ini bahaya secara value, itu bahaya buat perusahaan gitu kan, bahaya banget gitu. Ya, jadi itu yang menjadi clue-nya kan Ujang. Jadi ketika itu bisa dikawal gitu ya oleh perusahaan, bahwa 5 tahun sebelum pensiun itu ideal banget. Biarlah mereka mempersiapkan masa pensiun mereka. Nah, kenapa di menjelang masa pensiun tuh 51 sampai 55 tuh mereka udah galau juga gitu. Jadi nggak bisa memberikan pemikiran utama lagi ke perusahaan gitu kan gitu. Tapi kita tinggal ngasih pelatihan, terus ada bagian HR yang bisa ngawal gitu. Insya Allah, karena at the end of the day mereka kan jadi konsumen perusahaan kita juga gitu. Nah, bisa dibayangkan, sudahlah dia jadi karyawan kita dulu, lalu di masa pensiun mereka nggak percaya diri, nggak bangga gitu dengan status mereka pensiunan dari perusahaan. Nah, itu kan bahaya. Sejatinya kita harus benar-benar bisa membuat mereka bahagia dan bangga, sehingga mereka bisa menceritakan perusahaan kita ke mana. Nah, inilah esensi daripada sebuah nilai sebuah perusahaan yang bisa bisa dioptimasi gitu oleh para pengelola perusahaan. Itu Kang Ujang. Oke. Ini ada sahabat Retno disiarkan oleh Pak Mer. Menurut saya, seseorang yang terbiasa sebagai karyawan itu tidak sama dengan seseorang yang terbiasa berusaha sendiri. Betul. Karena dunia bekerja dengan dunia usaha itu berbeda. Masing-masing ada suka dan kurang sukanya, nyaman dan kurang nyamannya.
dan beda atau lain di mentalnya katanya Pak Matt. Ya. Juga termasuk pengaturannya. Ya. Bagi yang telah pensiun dan terutama selama masih aktif tidak pernah sedikit pun berusaha, mungkin sebaiknya gunakan usaha yang sesedikit mungkin, lancarkan dan stabilkan dulu usaha dengan modal yang sedikit tersebut, Ya. agar kalau ada apa-apa guncangan jiwanya tidak terlalu berat tapi ringan-ringan saja katanya Pak Matt, dan mudah untuk diikhlaskan. Dan wirausaha juga bukan berarti semaunya sendiri, tapi menuntut kedisiplinan. Betul. Nah, ini yang perlu kita kunci, Kang Ujang. Bahwa sejatinya kita itu kadang-kadang lupa ya, Kang Ujang. Yeah. Kita itu punya potensi. Jadi kita mulai dari kecil tadi, Kang Ujang ya, gitu. Nah, jadi kalau kita bisa memulainya dengan baik, maka akan prosesnya akan lebih baik. Nah, betul, mulailah dari kecil. Ya, dengan 30% itu ya Pak. Betul. Ya. Dan nggak usah berpikir, oh saya kan dulu manajer di sini, maka saya ini akan optimal, gedein langsung, jangan gitu. Jangan, saya nggak rekomendasi ya gitu. Kenapa? Itu akan menghancurkan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi sejatinya kita sebagai seorang karyawan sudah sadar dengan konsep kita akan memasuki masa pensiun. Saya teringat quote daripada founder daripada Facebook, siapa, Mark Zuckerberg ya. Jangan sambil bekerja siapkan sekoci kamu lah, bahasa sederhana kerjanya. Siapkan bisnis sampingan gitu. Oh, ini ada sedikit ralat nih. Ya. Sedikit modal katanya Pak Matt. Ya, betul. Barusan tidak terbaca kata modalnya. Sedikit modal, betul. Ya. Jadi maaf ya, sahabat Travel. Jadi itu menjadi clue buat kita ya gitu. Jadi kalau kita bisa kunci di situ kan, maka insya Allah kita akan bisa lebih baik kita. Bisa lebih baik. Jadi pasti akan membuat perubahan signifikan di kehidupan kita. Yeah. Nah, oleh karena itu saya merasa sedikit modal itu yang penting pembelajaran sebenarnya. Ya, pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita terus-terusan. Kenapa? Beda, betul kata Teteh tadi, beda mental seorang karyawan dengan mental pebisnis. Nah, lalu bagaimana meminimalisirnya? Meminimalisirnya adalah dengan mengoptimasi, Kang Ujang, mengoptimasi keberadaan daripada mentor gitu ya, keberadaan dari komunitas ya, kita berkumpul sama siapa gitu, itu bisa menambah relasi dan memperkuat istilahnya ya, memperkuat value ya. Mental kita juga akan makin kuat kan gitu. Tapi basicnya tetap ikigai ya Pak? Ya, basicnya tetap ikigai. Itu yang menjadi clue buat kita gitu. Kalau itu bisa kita kawal, Kang Ujang, insya Allah bisa jadi membuat kita shifting ya dari mental seorang karyawan menjadi mental pengusaha sukses. Itu yang Ujang. Okay. Ini dari sahabat lihat Pak Mbak Lia, bagi waktunya tidak boleh ditambah ya sampai jam 11 kan? Tidak boleh. Udah dijawab sama Kang Kucing. Kebetulan kan ada program lain lagi ya, Kang Ujang ya gitu ya gitu. Tapi Kang Ujang jawab. Nggak apa-apa, nanti tergantung kebutuhan sebetulnya. Ya, betul. Kalau memang diperlukan sampai jam 11, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya betul. Terima kasih, Mbak Lia. Ya memang sih Teteh Lia, salah satu isu yang pendidikan yang banyak sekali kita abaikan itu adalah pendidikan tentang literasi keuangan. Betul, Kang Ujang. Itu menjadi sebuah bagi saya. Dan itu tidak diajarkan di pendidikan formal ya? Nggak ada, Kang Ujang. Padahal memang sangat penting. Betul. Nggak ada, Kang Ujang, nggak diajarkan itu. Jadi bagi saya menjadi sebuah sebuah hal yang kontradiktif lah ya gitu. Kenapa? Pada akhirnya kan kita bicara masalah literasi keuangan, endingnya adalah financial freedom. Kita diajarkan ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang sudah inilah ya gitu. Tapi kita tidak pernah diajarkan hal yang berhubungan dengan uang. Jadi bagi saya fatal banget gitu, fatal banget.
Jadi perlulah dilakukan perubahan paradigma ya, kalau perlu ditambah jadi 1 jam ya nunggu kebijakan dari manajemen flight ya gitu. Jadi kan gue udah ngasih clue tadi, kalau saya mah sopirnya gitu. Nah, sudah mau mencari uang itu susah. Betul. Pas dapat uang dikelolanya tidak benar. Salah gitu kan. Iya. Ini gimana ceritanya gitu loh. Ini kan ada kesalahan berpikir kita di situ. Nah, dengan Belbis Financial Literacy Corner ini diharapkan bisa menjadi sebuah wadah untuk pembelajaran Kang Ujang, untuk bisa menyadari bahwa uang itu bukan harus dicari banyak-banyak gitu. Itu mah iya, tetapi yang lebih utama adalah mengelola uang yang banyak tadi gitu, sehingga bisa nambah banyak. Mengelola lah, bukan mencarinya gitu. Nah, harapannya dengan pengelolaan itu uang itu bisa terus nambah gitu, kita bisa mencapai financial freedom sesuai yang kita harapkan tadi. Kan ketika kecil kita sering ada peribahasa sedikit demi sedikit menjadi bukit. Betul. Menjadi bukit itu memang kalau dikelola dengan betul gitu ya. Poin. Yeah. Betul sekali kan. Ini poinnya ke sana kan Ujang. Jadi disitulah kita bisa mulai punya pikiran, oh iya ya, saya harus benar-benar bisa kelola uang ini dengan baik gitu. Maka kita bisa terselesaikan dari berbagai masalah yang berhubungan dengan uang. Itu kan Ujang. Oke. Ini dari Ibu Titin, terima kasih pencerahannya kepada Pamer. Sama-sama. Saya akan melakukan semaksimal mungkin. Ya. Mudah-mudahan juga usahanya jadi lebih baik ya. Amin. Karena endingnya ke sana kan, nggak bisa tidak gitu. Ya. Dan mungkin perbincangan kita akan kita tutup dengan WA tambahan dari Kang Sony. Ya. Pamer, menurut ilmu Pamer, penggunaan APBN, APBD berapa persen katanya untuk pergerakan ekonomi alias yang produktif? Wah, ini makro banget ya. Iya, betul. Saya nggak punya data ya Kang Sony, itu pasti alokasinya dari Pemda ya. Tapi kalau saya lihat ya APBN itu paling gedenya keluar buat pegawai gitu ya. Iya. Pegawai. Untuk biaya pegawai. Betul. Ya, kalau pegawai itu paling dominan. Kemarin aja undang-undang kalau nggak salah ya tentang pendidikan aja harusnya 20% dipotong gitu. Nah, memang izin Kang Sony saya belum dapat data realnya ya gitu. Bagaimana sih alokasi pergerakan ekonomi gitu. Tapi yang saya lihat kemarin kebijakan bulan Juni ini pemerintah coba untuk memberikan stimulan ya untuk ekonomi gitu ya. Menggelontorkan beberapa diskon ya Pak. Betul. Tapi endingnya kan kembali lagi ya, pergerakan bangsa ini tergantung daripada trust sebenarnya. Gitu. Trust ada nggak dari berbagai elemen ya. Masalahnya yang paling rendah tuh sekarang trust gitu. Mau bawa isu apapun nggak akan optimal gitu ya gitu. Oke, nggak akan ketemu lah kan Ujang. Akhirnya kan nggak efek juga gitu loh. Jadi kalau memang konsep dasarnya adalah ingin membangun bangsa, ya bangun yang benar gitu kan Ujang gitu. Saya bilang bukan bangun benar gitu, udah kewajiban kamu bikin yang benar karena kamu dibayar sama kita. Pajak kami kamu pakai kan gitu loh gitu. Nah, jadi disinilah yang harus kita kunci kan Ujang. Besar sekali hal-hal yang harus kita siapkan gitu. Itu kan Ujang. Oke. Kita harus sudahi Pamer perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini, dan mungkin bisa memberikan Pamer apa yang sudah kita bahas. Baik, nggak kerasa ya Kang Ujang. Pantasan sampai jam 11. Baik sahabat-sahabat Financial Literacy Corner pagi ini luar biasa ya, ngebahasnya tentang hal yang berhubungan dengan uang di masa pensiun, khususnya uang pesangon yang kita dapatkan ketika kita masuk pensiun. Cerita ini berangkat dari pengalaman saya, banyak sekali yang orang itu abai dengan keuangannya, karena di masa pensiunnya juga gagal lah memasuki masa pensiun gitu kan Ujang. Nah, berangkat dari situ saya merasa harus benar-benar dibangunkan gitu kan Ujang, dibangunkan satu pemahaman khususnya uang pesangon yang nanti ketika masuk ke masa pensiun yang boleh digunakan untuk investasi adalah 30%. Jadi sahabat-sahabat yang istrinya atau suaminya
akan memasuki masa pensiun, usahakanlah untuk bisa punya berhubungan dengan keuangan masa pensiun 30% untuk investasi. Jangan tergoda lebih dari situ. Jangan, karena itu akan membahayakan teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, oleh karena itu 30% itu untuk apa? Satu, modal investasi, dua, modal kerja, modal operasional. Jangka waktu berapa? Jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa? Bisa diharapkan di bulan keempat, kelima itu udah bisa menghasilkan uang gitu. Jadi tidak harus mulai dari awal gitu. Lalu kuncinya nanti adalah masuklah ke bisnis yang apa, investasi yang kamu benar tahu, bisa jadi bisnis kamu sendiri, bisnis istri kamu atau keluarga ya gitu kemudian. Lalu ke emas boleh, properti, kos-kosan, kontrakan semacam itu, rumah makan dan lain-lain. Intinya adalah nggak boleh lebih dari 30% dari dana pensiun. Itu kan Ujang. Oke. Demikianlah sahabat Kelet perbincangan kita dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini. Ya. Hari pertama di bulan Juni 2025, hari Minggu. Tadi kita membahas tentang alokasi 30% ya Pak ya, betul. dari uang pensiun kita untuk investasi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk sahabat Kelet, memberikan insight untuk sahabat Kelet. Amin. Kita akan kembali di minggu minggu depan. Ya, ya. insya Allah Kang Ujang. Oke, sahabat Kelet, saya dan Dr. Mariza Hendri segera undur diri. Dr. Mariza Hendri adalah Dr. Mariza Hendri SIPMN. Beliau adalah Wakil Ketua Kadin Kota Bandung, dosen pasca sarjana S3 Universitas Widya Tama Bandung, dan kita akan suara kembali di hari Minggu mendatang.